Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba khairil anami wal wara nabiyuna wa qudwatuna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita sebelumnya, yaitu di adab makan bagian yang kedua. Sedikit saya ulangi. Faslun, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa yustahabu taqdimut ta'am ila al-ikhwan. Ruwiya dhalika an Ali radhiyallahu anhu annahu qala li an ajma'a ikhwani ala sa'in min ta'amin ahabbu ilayya min an a'taqid raqabatan. Ya. Pasal sangat disenangi, hukumnya mustahab ketika kita memberikan jamuan makanan kepada saudara-saudara kita. Dikatakan, diriwayatkan hal tersebut dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya aku lebih menyenangi mengumpulkan teman-teman atau saudara-saudara di dalam satu nampan makanan daripada membebaskan budak. Maka memberikan makanan kepada orang-orang terdekat kita, kerabat, teman, itu adalah perbuatan yang disenangi. Jadi tidak perlu menunggu acara akikah, tidak harus menunggu acara walimah, ya. Di dalam beberapa kesempatan silakan undang teman-teman kita, undang kerabat saudara kita untuk hanya sekedar makan-makan di rumah kita atau dimanapun itu. Wa min adabiz zair. Sekarang masuk ke dalam adab atau etika seorang tamu. Etika seorang tamu. Alla yaqtariha ta'aman bi'ainihi wa in khira baina ta'amaini ikhtara aysarahuma illa an ya'lama anna mudhifahu yusarru biqtirahihi wa la yuqassir an tahsiri dzalika. Baik. Adab ketika kita bertamu, yaitu ketika tuan rumah itu hendak memberikan jamuan makanan kepada kita, maka kita sebaiknya tidak mengusulkan makanan apa yang seharusnya dihidangkan. Tidak boleh request, gitu ya, tidak boleh request. Habis ini kita makan siang, gitu. Oh iya. Kayaknya enak nih kalau makannya sate sama gulai. Nah, kita nggak boleh request seperti itu, tidak diperbolehkan. Ya, wa in khuyira. Nah, kalaulah misalkan si tuan rumah memberikan kita pilihan baru, ya, adabnya bagaimana? Akhtara aisarahuma. Pilihlah yang paling sederhana di antara dua pilihan itu tadi. Habis ini kita makan siang ini, kira-kira mau sate gulai apa mie ayam? Nah, ini adabnya kita pilih mie ayam karena itu lebih sederhana, gitu ya, lebih sederhana. Illa, kecuali ayya'lama anna mudhifahu yusarru biqtirahihi, kecuali kalau kita memang betul-betul tahu bahwasanya tuan rumah tadi itu memang mampu dia untuk menghidangkan apa yang kita pilih, gitu. Kalau dikasih pilihan sate gulai apa gurame gitu ya nih. Berat-berat semua ini, ya.
Nah, terus dilihat, oh kayaknya kok gurame ini ya tidak memberatkan tuan rumah nih. Ya pun gurami mawon. Nah, gitu. Nah, itu tidak masalah gitu. Wal yuqassir an tahsili dzalika. Faqad nazala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala 'ala Za'farani. Suatu ketika Imam Syafi'i itu mengunjungi ya Za'farani itu kalau tidak salah itu muridnya Imam Syafi'i. Wa kana Za'farani yaktubu kulla yawmin ruq'ah bima yadbakhu minan alwan. Za'faran ini orang yang kaya, jadi setiap hari itu dia punya menu-menu masakan lah gitu. Ya. Dan ketika Imam Syafi'i mengunjunginya, maka lewat pembantunya diberikanlah itu menu-menu itu kepada Imam Syafi'i, mau yang mana. Fa akhadha Syafi'i ar-ruq'ah wa alhaqa fiha launan akhar. Lalu Imam Syafi'i memutuskan untuk meminta makanan yang enggak ada di daftar itu. Makanan yang lain yang enggak ada di daftar itu. Falamma 'alima Za'farani istadda farhuhu. Tapi ketika Za'farani tahu apa yang diminta oleh Imam Syafi'i, maka beliau ini semakin senang. Kenapa Imam Syafi'i memilih menu yang di luar dari pilihan? Ya, karena Imam Syafi'i tahu bahwa Za'farani itu mampu ya, dan akan mudah dalam menghidangkan menu tersebut gitu. Karena beliau tahu orang ini mampu, orang ini kaya, pasti itu gampang lah bagi dia gitu. Makanya beliau memilih itu. Nah, dan juga Imam Syafi'i tahu bahwasanya kalau saya ini request yang ini pasti dia tambah senang gitu, karena saya yang minta gitu, gurunya ya. Terus ya, Za'farani pun juga senang dengan apa yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Karena apa? Karena dia tahu nanti kalau saya bisa menghidangkan itu pasti Imam Syafi'i akan senang. Intinya dalam menjamu orang itu apa? Ya, idkhalus surur fi qulubi al-mu'minin. Memasukkan kebahagiaan di hati kaum muslimin gitu. Ya. Terus selanjutnya, faslun wala yanbaghi li ahadin idza alima anna qauman ya'kuluna ay yadkhula alaihim. Ya, adab selanjutnya ya, tidaklah baik apabila seseorang tahu di dalam ruangan itu atau di jalan atau di tempat itu ada orang sedang makan, lalu dia masuk ke dalamnya. Maksudnya masuk ke ruangan tersebut atau lewat dan lain sebagainya. Ya. Fa in sadafahum min ghairi qasdin fasa'aluhul akal nadar. Ya. Jadi misalkan kita ada orang makan. Ya, misalkan di kamar ini ada orang makan, kita mau masuk, ada orang lagi makan, maka jangan masuk dulu. Adabnya seperti itu. Tapi kalau nggak sengaja sudah kadung masuk, nggak tahu kok ternyata ada orang makan, ya kan? Makanya nggak apa-apa, masuk saja. Nanti kalau misalkan orang yang sedang makan itu, ya, menawarkan makanannya, Ustaz, monggo fadhol lah ikut makan bareng. Nah, itu nazar. Lihat dulu, jangan langsung duduk, gitu loh. Jangan langsung duduk. Ya, lihat dulu apa? Fa in alima annahum innama sa'aluhu haya'an minhu fala yaqul. Kalau orang yang lagi makan itu mengatakan tafadhol, Ustaz, ayo ikut makan Ustaz. Itu bilang seperti itu karena dia malu, sungkan. Ya kita ucapkan pun boten usah, gitu kan. Kita enggak usah ikut makan. Tapi kalau memang ya orang tersebut benar-benar menginginkan kita ikut makan bersamanya, baru kita duduk makan bersama, gitu ya. Jangan terus tafadhol langsung duduk gitu kan. Monggo Ustaz, langsung duduk, langsung makan. Jangan seperti itu. Ya, maka dilihat dulu ini orang ini malu, sungkan atau betul-betul ingin makan bersama kita gitu. Ya. Kalau memang bisa dipastikan ingin betul makan bersama kita, ya kita duduk ikut makan. Nah, sedikit, 1 suap 2 suap gitu. Ya. Ya. Karena orang yang malu itu ya kalau nawarin itu ya
Harapannya kita tuh jawabnya pun mboten usah ngaten. Nah, gitu kan sudah selesai. Ya. Jadi sudah yang penting sudah saya tawarin gitu kan. Wa man dakhala dara sadiqihi falam yajidhu wa kana wathiqan bihi 'aliman annahu idza akala min ta'amihi surra bidzalika jaza lahu ayyakul. Apabila seorang kawan kerabat ya berada di dalam rumah temannya dan ketika itu tidak ada temannya, maka dia boleh makan apa yang ada di rumah itu ya, dengan syarat dia tahu bahwasanya kalau temannya tadi ketika mengetahui saya makan di rumahnya itu dia senang. Berarti ini kan sudah sohib banget kan gitu kan, sudah sohib banget. Jawab mati. Ya, begitu. Faslun wa min adabid diyafah, adab dalam perjamuan. Ya. Adab dalam menjamu orang. Ya, berarti kita sebagai tuan rumah. Yang pertama adalah ayak sida bida'watihi al-atqiya dunal fusaq. Ya. Hendaknya yang kita undang adalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang fasik. Ya. Ya. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf kita berkata, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Ya. Janganlah engkau makan kecuali makanan dari orang-orang yang bertakwa, dan janganlah sampai makanan kamu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi jangan mengundang orang-orang fasik ke rumah. Ya, kenapa? Ya. Kok makanan kita itu sebaiknya dimakan oleh orang-orang yang bertakwa? Ya, kata seorang syekh dari Mesir, beliau mengatakan, "Idza qaddamta lahu katsiran syakar wa idza qaddamta lahu qalilan satar." Orang yang bertakwa itu ketika dihidangkan kepadanya jamuan yang banyak, maka dia akan bersyukur. Ya, dia akan bersyukur. Namun apabila dihidangkan kepada dia hidangan yang sedikit, sederhana, apa adanya, maka satar, maka dia akan diam, tidak akan membicarakan itu kepada orang lain. Berbeda kalau orang fasik yang datang, ya, ketika bertamu orang fasik itu ketika diberi makan yang banyak, ya, dia hasad. Ya. Kalau diberi jamuan yang sedikit, dia akan menceritakan kepada yang lainnya. Wa yanbaghi ayaqsidal fuqara dunal aghniya wa yanbaghi alla yuhmil aqaribahu fi dhiyafatihim. Ya, hendaknya ya kita itu yang kita undang itu mereka dari kalangan fuqara. Dunal aghniya, ya. Wa yanbaghi alla yuhmila aqaribahu, tetapi juga kita tidak boleh tidak boleh mengabaikan kerabat kita, saudara kita, paman, kakak dan sebagainya. Itu kalau ada undangan-undangan ya diundang, ya. Masa iki temennya diundang tapi kerabat atau saudara sendiri tidak diundang, karena itu bisa menyakiti hati saudara. Ya. Kenapa yang diundang lebih baik yang fuqara? Ya. Karena agar mereka itu ya bisa merasakan makanan-makanan yang mungkin mereka tidak bisa temukan di rumahnya. Gitu. Jadi adab dalam menjamu itu, usahakan kalau menjamu itu dengan jamuan yang tamu itu ketika di rumah itu tidak mendapatkan itu. Misalkan orang yang ada di laut misalkan, itu kan setiap harinya makan ikan terus. Kalau mengundang diundang, kasih makan, jangan kasih makan ikan lagi. Mereka di rumah sudah kenyang ikan, mau nyari sendiri, gitu lah. Kasih daging, maka mereka akan senang, gitu. Atau kasih ayam. Gitu. Ya. Kok di kampung saya satu jalan tuh penjual ayam semuanya, ya. Kasih daging, gitu kan.
Kalau kasih ayam, mereka sudah makan ayam terus setiap hari gitu. Ya. Jadi sesuaikan dengan apa? Dengan tamu kita gitu. Kalau tamunya belum pernah merasakan cake atau kue atau puding atau apa, hadirkan itu. Ya. Agar apa? Agar senang. Karena tujuannya apa? Idkhalus surur tadi, menyenangkan hati kaum muslimin. Ya. Fa inna ihmaluhum yujibul ihash wa qati'atur rahim. Ya. Maka kita harus mengundang juga ya saudara-saudara kita. Karena kalau mereka kita abaikan, nggak kita undang dalam acara-acara walimah kita dan sebagainya, itu akan menimbulkan kekecewaan dan bisa menyebabkan ya, terputusnya silaturahmi. Bagaimana perasaan misalkan panjenengan misalkan adiknya atau masnya mantu ya mantu ponaan tapi kita tidak diundang, wah pasti ya loro hati, gitu kan? Loro hati apa beneran nggak buah gitu, pasti loro hati kan gitu kan. Maka saudara itu jangan diabaikan. Wa kadzalika yura'iyat tartib fi asdiqaihi wa ma'arifihi. Maka kalau undang-undang atau mengundang-undang orang itu diurutkan dari orang yang paling dekat dengan kita dulu siapa. Saudara sudah semuanya, teman itu yang paling dekat, yang paling apa namanya, sahib sama kita siapa dulu, gitu. Biar ndak kancret, biar ndak terlewat. Ya. Wala yaqsudu bi da'watihi al-mubahah wat tafakhur. Tidak boleh ketika kita mengundang-undang, ya, itu dengan tujuan untuk berbangga-bangga. Ya, tidak boleh diniatkan untuk berbangga-bangga, ya, bermewah-mewah untuk menunjukkan, oh ini loh di acara saya yang datang itu ada kiai, ada wali kota yang datang, kan biasanya gitu kan ya, di undangan itu biasanya banyak itu undangan nikah turut mengundang wali kota Kediri, DPR ini, kiai ini misalnya gitu. Ya, gitu. Maka ini salah satu ya hal yang kurang baik karena bisa salah niat. Ya. Bal isti'malu sunnah fi it'amit ta'am wa istimalatu qulubil ikhwan wa idkhalis surur ala qulubil mu'minin. Tetapi niatkanlah dalam undangan kita itu untuk apa? Untuk mengerjakan atau melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu untuk memberi makan kepada sesama dan juga untuk apa? Untuk semakin apa? Menyatukan hati, menautkan hati antar saudara, dan untuk idkhalus surur, untuk memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada saudara mukmin. Wala yad'u man ya'lam annahu tashukku alaihi al-ijabah, ya. Dan juga jangan mengundang orang yang kita tahu dia sulit untuk mendatangi undangan kita, ya. Ya, misalkan dia rumahnya jauh luar Jawa gitu, kita undang gitu. Ya, sedangkan dia tidak punya uang dan sebagainya untuk transport ke sini, ya nggak usah diundang gitu kan. Itu akan membebani. Ya. Wa idza hadara ta'adza bil hadirina bisababin minal asbab, atau tidak boleh kita mengundang orang-orang yang apabila dia datang itu dia bisa menyakiti hati hadirin yang lainnya. Ya. Mungkin apa ya, misalkan contohnya kita ada orang punya hajatan terus mengundang mantan koruptor misalnya gitu. Ya. Makanya koruptor yang apa dia memangkas atau mencukur dana bantuan di desa tersebut, sedangkan undangan lainnya itu warga desa itu, gitu kan? Itu kan akan menimbulkan, wah ini wong iki diundang sih, padahal dia kan dulu gini gitu. Itu nggak perlu diundang, orang seperti itu nggak perlu diundang. Ya. Terus wa amma adabul ijabah. Ya, sekarang adab dalam mendatangi undangan. Ya. Fa in kanat da'wata ursin fal ijabatu 'alayya wajibatun. Ya.
Kalau undangannya adalah undangan walimatul urs, walimah pernikahan, maka hukum mendatanginya adalah wajib. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyujib." Apabila di antara kalian diundang ya kepada acara walimah, maka hendaknya dia mendatanginya. Al-walimah di sini para ulama mentafsirkan mengatakan walimah di sini adalah walimatul urs, ya. Walimah pernikahan. Fal ijabatu alaihi wajibatun idza da'ahu al-muslim fil yaumil awal wa in kanat li ghairihi fa huwa jaizatun. Lalu juga ya bentuk undangan itu haruslah undangan yang ditujukan secara pribadi, secara khusus kepada kita. Ya, misalkan ada undangan kepada yang terhormat Bapak Yudo misalkan. Berarti kan khusus kepada Pak Yudo, maka itu wajib mendatanginya. Ya. Tapi kalau undangan kepada grup futsal ceria, misalnya, siapa yang menikah di grup itu kan? Bahaya ini ya. Misalkan undangan taruh di grup, monggo yang mau datang walimahnya Pak Fulan. Nah, maka undangan yang semacam ini sifatnya tidak wajib, karena dia secara umum, enggak secara personal gitu loh. Maka kalau kita tidak mau modal terus kita mainnya pakai sosmed ya, broadcast kayak broadcast kajian ya, maka kalau enggak datang ya jangan kecewa gitu loh. Karena itu sifatnya tidak wajib bagi dia, harus secara personal ya. Telepon lah kalau minimal, kalau nggak bisa mengantarkan undangan ya telepon ya, seperti itu. Thumma yang bagi alla yakhussa al-ghani bil ijabah dunal faqir. Lalu adab yang selanjutnya adalah tidak boleh kita mengkhususkan untuk mendatangi undangan-undangan orang-orang kaya tanpa juga mendatangi undangan-undangan dari orang fakir. Nah, jangan dibeda-bedakan. Kalau dapat undangan di gedung, wah prasmanan semangat 45. Nek ngerti piringan, wah lama meseh gitu kan, nggak ada semangat, maka nggak boleh. Ya, Rasulullah SAW itu kalau diundang siapa saja dengan jamuan apa saja, ya beliau mendatangi. Ya. Bahkan pernah beliau mendatangi jamuannya itu kikil. Kikil. Kalau biasanya orang-orang kaya itu kan pahanya kambing, ini kikil sama apa? Sama kuahnya gitu. Tapi beliau makan gitu loh. Dan beliau makan dan beliau hadiri. Ya. Mau di gedung, mau di terop, nutup jalan, tetap dihadiri. Ya, tetap dihadiri. Ya. Baik. Wala yamtani'u minad da'wah likaunihi sha'iman. Ya. Status kita yang sedang berpuasa itu tidak menghalangi kita untuk mendatangi walimah. Ya. Bal yahdur, tapi harus tetap hadir. Fa in kana tatawwu'an, kalau kita yang status kita puasa ini sedang puasa yang sunnah, ya. Wa alima anna fitrahu yasurru akhahul muslim falyuftir. Ya. Dan kita tahu kalau kita makan ketika itu pemilik hajat, sohibul hajat itu senang, ya, maka hendaknya kita lebih baik apa? Membatalkan puasa. Tapi kalau puasa wajib ya nggak boleh, gitu ya. Maka kalau mau hemat itu ya undang-undang nikahan itu ya siang hari bulan Ramadan. Ya. Insya Allah. Gitu Pak David ya. Gitu kan? Seperti itu. Nah, kalau kita sedang puasa Senin Kamis atau puasa Daud misalkan, ya, sedangkan kita ini punya kedekatan dengan sohibul hajat,
Tentunya sahibul hajat ketika kita datang itu kan kepingin apa? Kepingin kita itu merasakan suguhan yang sudah disiapkan kan gitu kan. Kalau ternyata kita tidak makan, itu bisa mengecewakan sahibul hajat. Maka kalau seperti itu keadaannya, maka lebih baik kita membatalkan puasa sunnah kita untuk makan di walimahan. Fa amma in kana ta'am haraman falyamtani minal ijabah. Kalau makanannya makanan yang haram, ya kalau ada di situ ada khamernya, ada babi gulingnya, ya itu tidak usah didatangi. Wa kadzalika idza kana min furushin muharramah au ina'in muharram. Mendatangi pernikahan sultan di Dubai misalkan. Jamuannya pakai piring emas. Enggak perlu datang, enggak usah datang, ya. Karena kan enggak boleh pakai piring-piring emas gitu kan, bejana-bejana emas. Atau kita tahu orang itu sahibul hajat ini pekerjaannya adalah pekerjaan yang tidak halal gitu loh. Kita tahu seperti itu, maka enggak perlu datang. Ya. Wa kadzalika idza kana da'i zaliman aw fasiqan aw mubtadi'an aw mufakhiran bi da'watihi. Atau kalau kita tahu orang yang mengundang ini ya orang yang suka berbangga-bangga, bermegah-megah saja untuk memperlihatkan kekayaan dia kepada masyarakat, ya kita nggak perlu datang. Atau orang ini adalah orang zalim, orang yang fasik, maka kita tidak perlu mendatanginya. Atau misalkan apa? Ada acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat, itu tidak wajib mendatangi. Misalkan apa? Orkes, elektron. Ya, tapi kalau seperti itu ya kita adabnya orang Jawa ya, just datang mengucapkan doa langsung pulang, jangan malah menikmati elektron bahkan nyumbang lagu, ya kan? Maka secukupnya saja, ya kan? Secukupnya saja. Kalau nggak nggak datang itu kadang-kadang ya jadi omongan kan gitu. Ya. Maka tidak apa-apa wis datang. Masuk, yes makan apa adanya, apa makan yang ada gitu ya. Terus salaman, mendoakan barakallahu lakuma ila akhir semua pulang. Jangan lupa masukkan amplop ke kotaknya gitu. Karena itu yang ditunggu ya kan. Aslinya gak tekoin apa-apa, yang penting amplopnya nyampe. Gitu ya. Seperti itu. Bahkan kadang-kadang kalau di undangan elektronik itu disertakan nomor ATM, ya kayak satu kok ya ada rekeningnya gitu. Selanjutnya wayam bagi Allah yatarassada bil ijabah ila da'wati nafsul akal. Dan janganlah kita itu ketika hendak mendatangi undangan itu disebabkan karena bariki mangan-mangan. Jangan kita yang mendorong motivasi kita untuk datang ke walimah atau ke acara-acara undangan itu karena makanannya. Gitu ya. Sopo sing ngundang, wah, gak enak panganane wis gak satu kok. Itu terjadi. Ya. Saya ada di kampung itu. Obrolan ibu-ibu yang lagi beli sayur gitu ya. Kemarin kamu ngaji ning pundi? Wah ngaji ning masjid kono. Ngaji ning masjid kono kuwi lho ora enek panganane. Mending ning semampir enek panganane ning bar ngaji. Gitu. Ya. Ayo seperti itu, Bang. Enggak boleh seperti ini. Ya. Menghadiri motivasinya apa? Makanan. Kalau enggak ada makanan enggak teko, gitu kan? Tetapi apa? Harus bagaimana? Bal yanwi bihi al-iqtida' bis sunnah. Tetapi motivasinya harus apa? Rasul itu loh kalau diundang mesti datang. Mosok aku gak datang gitu. Maka karena motivasi itu kita datang. Itu baik, itu akan mendapatkan pahala. Wa ikramu akhihil mu'min. Karena ingin menghormati saudara seiman. Wa yanwi siyanatu nafsihi amman yusi'u bihi dhann. Ya, untuk juga mencegah diri kita sendiri agar tidak diomongkan orang lain.
Farubbama qila inda idam tana'a hadza mutakabbir. Karena bisa jadi ketika kita tidak mau menghadiri sebuah undangan, kita itu dicap sebagai orang yang sombong. Wah, mentang-mentang wis tumpakane mobil gak gelem nekoni undangan sing piringane rawon karo tumpang, gitu. Ya, enggak boleh. Ya. Karena menghindari apa? Menghindari hal seperti itu. Kalau tidak bisa, maka minta izin kepada sahibul hajat. Saya nggak bisa karena ada alasan ini. Ya, kalau diizinkan ya, berarti insya Allah aman. Ya. Wa yanbaghi ayatawadha'a fi majlisi idza hadara. Ya, ketika menghadiri undangan ya duduk di tempat yang sudah disediakan. Wala yukthirun nadhar ila makanil ladzi yakhruju minhu ta'am. Jangan nginguk-nginguk ke tempat di mana makanan itu keluar. Dicek dapur. Masa apa tuh kayak ambune enak kan? Ya enggak boleh itu. Ya wis tenang aja sampai makanannya datang sendiri ya. Atau inspeksi dulu. Saya dessertnya apa ini? Ini esnya apa ini? Gitu ya. Nah, kalau panitia enggak apa-apa, ya kan? Pak David panitia nggak apa-apa Pak David ya, cek mana yang kurang gitu kan, catering gitu ya, nggak boleh terus ditilik-tiliki terus gitu, nggak boleh, itu kurang adab. Fa innahu dalilun ala syarrihi, karena yang demikian itu yang menunjukkan bahwa dia itu tamak gitu loh, bahwa dia tamak. Terus pasti teko undangan sing dituju apa mangane gitu. Atau tidak boleh inguk-inguk tempat elektronan. Dia sing nyanyi gitu. Itu apalagi gak boleh itu, haram. Sing nyanyi sapa? Ya. Faslun wa imma ihdaru ta'am falau khamsatu adabin. Dalam menyajikan hidangan ada adabnya. Nah, ada 5 adab. Al-awwal ta'jiluhu, ya, disegerakan. Ya, disegerakan. Fadzalika min ikramid dhaif, itu adalah bentuk kita menghormati tamu yang datang. Jangan ditahan-tahan, enggak dikeluarkan sampai tamu ini keleson, ya. Maka segera dikeluarkan, itu lebih baik. Atsani, ya, taqdimul fakihah awalan qabla ghairiha. Ya, menyuguhkan buah-buahan terlebih dahulu sebelum menu-menu yang lainnya. Wadzalika aslahu fi babit tib, karena itu lebih baik dari tinjauan kedokteran atau dari tinjauan kesehatan tubuh. Waqad qala Allah Ta'ala wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Disebutkan buah-buahan dulu baru daging. Thumma afdalu ma yuqaddim ba'dal fakihah al-lahm. Setelah dikeluarkan napa? Buah-buahan, lalu baru masakan intinya, daging. Bisa daging ayam, bisa daging kambing, bisa daging sapi, ya, dengan segala macam menunya gitu kan. Khususan al-mashwi gitu ya. Ya, terlebih lagi kalau dagingnya itu dipanggang. Ya, sate berarti gitu. Sate atau steak, ya, steak. Ya. Tsumma afdalu ta'am ba'dal lahm. Lalu ya, makanan menu yang lebih utama setelah penyajian daging adalah as-sarid, bubur yang lembut-lembut gitu ya. Bisa bubur, bisa puding ya kan. Tsummal halwa, lalu yang manis-manis dikeluarkan. Yang manis-manis dikeluarkan. Wa tatimmu hadhihi thayyibat bi syurbil ma'il barid. Dan semua menu-menu ini ditutup dengan air dingin. Masya Allah, ya, Masya Allah. Bisa dipraktekkan ini di kajian Jumat yang akan datang. ini ya, lengkap ini ya. Kalau buah-buahan tadi apa istilahnya, appetizer ya kan, iya Pak ya. Terus laham itu main course-nya, dessertnya itu ada puding, ada bubur tadi kan. Wah ini. Kalau teori apa ya paham kita? Tidak paham kan? Kecuali langsung praktek. Buah-buahan ini tuh. Oh, laham itu ini. Ya, mashwi bagaimana? Besok kita insya Allah adalah Jumatnya.
Insyaallah. Semoga ada yang tergerak hatinya. Ya. Jadi seperti itu, ya. Ya, itu contoh saja. Tetapi semacam ini jamuan itu kan setiap daerah itu kan tradisinya berbeda-beda kan gitu kan. Ya, kalau di Mesir kata Syekh, ya, ketika orang itu menjamukan menghidangkan buah-buahan terlebih dahulu, itu dia dikatakan bakhil. Karena apa? Wah, orang ini berarti nyuruh kita kenyang buah-buahan sehingga kita nggak makan daging banyak. Itu kalau di Mesir katanya seperti itu, ya kan? Kalau di kita kan apa appetizer-nya itu apa? Samsu dulu kan, ya, rokok dulu baru makanan intinya gitu ya. Atau apalah ya, disesuaikan dengan daerahnya kan gitu, ya, disesuaikan dengan daerahnya. Ya. Kalau di Sudan, ya, kalau di Sudan sendiri itu pasti kalau ada acara-acara itu syai, teh dulu, ada teh susu, ya, baru nanti makanan-makanan kecil, ya, baru nanti keluar tuh nasi kebuli sama daging keluar. Habis itu penutupnya ya buah-buahan gitu. Ya beda-beda lah. Makanya kok nggak dipraktekkan bingung nanti. Saya takutnya nggak paham ini. At-tsalits, ya, yang ketiga, ya, ayyuqaddim jami'al alwan al-hadirah. Ya. Ya, menghidangkannya tuh kalau bisa menghidangkan seluruh hidangan. Ya, jangan ini dulu segone sih. Ditunggu 10 menit baru ayamnya, baru sambelnya gitu. Gitu. Jadi semuanya langsung dihidangkan gitu saja gitu. Ya. Terus wa alla yubadir ila raf'iha. Jangan buru-buru diangkat makanan itu. Ya. Sudah menghadirkan menghidangkan sayuran, ini ada sambal, ada ayam. Semua tamu sudah makan. Sudah ngambil di piring masing-masing. Lalu tuan rumah diangkat di kabeh. Padahal pengen tanduk ya gimana? Pengen nambah nggak bisa. Nah, maka ini harus apa? Wis biarin di situ, jangan buru-buru diangkat. Ya. Ini pengalaman, Pak. Pengalaman dulu saya ketika masih baru lulus dari Gontor itu, kita pernah bertuju, saya dengan sahib-sahib saya itu kan umroh backpacker. Lalu kita diundang sama salah satu wakil rektor Ummul Qura ketika itu, yang mana putranya itu adalah teman kita juga, masih kecil gitu. Dijamu kita, wah jamuannya itu satu karpet itu penuh, semuanya penuh makanan. Lalu kita makan. Wong namanya orang Jawa itu kan masih kental kan, unggal gue. Ini gak dienteknya mesti gak enak sama tuan rumahnya. Wah, kita habiskan itu satu nampan besar nasi sama kambing itu, paha kambing kecil gitu. Habis bersih, diangkat ditambah lagi. Terus bingung kita, wah ini kok dienteknya. Sungkan, tapi kok dienteknya wetangnya sudah enggak muat. Jadi kita lihat sama-sama gini, cek kuat gitu. Karena kita kan kalau di Jawa kan gitu ya, kalau nggak dihabiskan itu malah nggak baik kan, malah nggak sopan. Ternyata orang Arab itu kalau makanan itu habis berarti itu kurang, aib bagi mereka gitu loh. Jadi ketika tamu itu makan dan makanannya nggak habis, berarti mereka sudah menghidangkan sesuatu yang sudah lebih dari cukup gitu. Kalau sampai habis berarti ngepres, ini berarti kurang ngajari tamu, itu bagi mereka gitu loh. Kalau bagi kita kan enggak, yo dientekne ben ngajarin tamu ini enggak tambahin lagi. Akhirnya enggak kuat. Tapi yo tinggal sedikit gitu ya. Tapi ya wah langsung mau pingsan ya. Gitu. Jadi setiap ini beda-beda gitu ya. Jadi wa alla yubadir ila raf'iha bal yumakkinuhum minal istifa hatta yarfa'u aydihum. Tapi wis taruh situ sampai mereka angkat tangan, menyerah. Dalam artian apa? Sudah cukup ya gitu. Jadi jangan langsung diangkat ya. Al-khamis
ayuqaddim minat ta'am qadral kifayah, ya, menghidangkan ya hidangannya secara cukup, ya, jangan sampai kurang. Fa innat taklil anil kifayah naqsun fil muru'ah, ya. Itu kurang baik kalau menghidangkan tapi kurang banget gitu. Yang penting cukup, dan hidangannya pun semampu kita, tidak perlu persis ini tadi ya. Ini tadi kan yang sempurnanya kan seperti itu. Tapi kalau di rumah kita cuma ada kopi, ya, ada teh, ya itu hidangan itu tidak apa. Itu tidak perlu terus nyari daging ke sana kemari, tidak perlu. Ini hanya contoh saja seperti itu. Selanjutnya wayam bagi ayat zilali ahlil bait nasibahum qabla taqdimit ta'am. Fa idza arada ad-daif al-insiraf yanbaghi ay yakhruj ma'ahu ila babil dar. Ya. Adab ya ketika tamu itu hendak mau pergi. Wayam bagi ayat azilal ahli bait nasibahum qabla taqdimut ta'am. Baik, sebelum kita menghidangkan makanan sajian kepada tamu, ya, disisakan dulu, diambilkan dulu bagian untuk anak istri. Jangan sampai makanan sudah habis, anak istrinya di kamar nangis kelaparan. Nah, ini kan malah yang wajib malah ditinggalkan. Maka pastikan bagian untuk anak istri itu ada, baru untuk tamu. Fa idza arada ad-daifu al-insiraf yanbaghi ay yakhruja ma'ahu ila babid dar. Kalau tamu kita mau pulang, maka hendaknya tuan rumah mengantarkan tamu tersebut sampai keluar pintu. Ya. Kalau di depan pintu masih ada halaman dan masih ada pagar, maka antarkan sampai keluar pagar. Ya. Jangan sampai saya tak pulang dulu nggih monggo, langsung kita masuk ke kamar. Itu namanya ngusir alus, ya, meskipun sudah pamit gitu ya. Maka tunggu sampai benar-benar dia pulang keluar dari rumah gitu ya. Hatta saya mencontohkan ketika kita itu rumah kita ada di apartemen misalkan lantai berapa gitu ya. Nggak mungkin kan kita langsung monggo turun, enggak, antarkan sampai ke gerbang paling bawah meskipun itu penuh dengan kepayahan gitu. Itu adabnya seperti itu. Fa innahu sunnatun, itu adalah sunnah. Wa dzalika ikramud dhaif, itu adalah cara menghormati, menghargai tamu yang datang. Wa min tamamil ikram talaqatul wajhi. Ya, jadi apa? Talaqatul wajhi itu ya dengan wajah yang berseri-seri. Kalau ditamoni itu ya sing guyang-guyu ngoten, sing sumeh. Jangan menunjukkan wajah beban gitu ya. Ditamoni tapi malah beban. Maka tamunya enggak semangat. Ameh ambil buka toples ya ragu-ragu. Iki ikhlas ora ya. Kayak sing sumeh moga-moga. Wah niki nggih saged niki sedaya sampun jenengan makan gitu kan. Yang ramah lah gitu, yang ramah. Ya, jangan terus diem berharap kadang pamit gitu. Ya. Nah, seperti itu. Wa taibul hadits inda dukhuli wal khuruj. Ya, berkata-kata yang baik ketika menyambut tamu, ketika ada di dalam rumah maupun ketika mengantarkan dia pulang. Ya. Ya. Saya tuh kalau silaturahmi di mana-mana sama ibu saya, wah itu aman. Amannya apa? Ibu saya tuh bisa mengendalikan suasana silaturahmi. Cerita A, cerita B, cerita C, insya Allah bisa. Jadi suasana itu hidup gitu. Wah, jadi enak, kita tinggal nikmati. Gitu kan. Saya ngomong ben ibu kan. Yang penting kan lancar. Enak kalau sudah diem-dieman gini. Apa? Gitu kan gak enak kan? Maka harus ada yang bisa ngobrol. Apalah obrolan apa aja, yang penting yang baik-baik.
Jangan terus ngerasani gitu kan. Ya, gosip dan lain sebagainya. Nah, wa amma dhaifu fayambaghi ayakhruj thayyiban nafs wa in jara fi haqqihi taqsir. Ya. Ya. Dan seorang tamu setelah keluar dari rumah orang yang dia tamui, maka hendaknya dengan hati yang gembira, dengan hati yang ridho, meskipun jamuannya itu sederhana saja, gitu. Meskipun jamuannya itu sederhana saja. Fadzalika min husnil khuluq wat tawadu, itu adalah salah satu ciri akhlak yang baik dan ketawaduan. Wala yakhruj illa biridha sahibul manzil wa idnihi, dan jangan kita pulang kecuali dengan ridhonya yang punya rumah dan mendapatkan izin dari yang punya rumah. Pak kula pamit riyin. Si Ustaz, ya, masih dibuatkan makanan. Ya sudah, jangan keluar, ya, karena sahibul bait masih belum mengizinkan kita keluar. Ya. Gak diizinkan pun ya tetap nunggu di kono ya, udah tahu ada makanan kan mau datang. Gitu kan, eman-eman kok ditinggal. Ya. Kalau mau keluar ya izin dulu. Kalau nggih monggo. Nah, baru keluar. Nek sekedap toh Pak, sekedap. Nah, baru ya jangan keluar dulu lah gitu. Ya, mungkin seneng karena ditamui kita itu seneng, jadi pengen lama-lama gitu. Ya. Fa yura'i qalbahu fi qadril iqamah. Harus bisa apa? Harus bisa menata hati tuan rumah. Dan artinya jangan sampai tuan rumah itu kecewa, jangan sampai tuan rumah itu gimana gitu. Merasa terbebani dan sebagainya. Ya. Maka ini adalah adab-adab dalam bertamu dan ditamui dan dalam menghidangkan hidangan. Syekh menambahkan, ya. Ya. Hal semacam ini ketika menjamu tamu dan lain sebagainya, maka hendaklah kita melibatkan anak-anak kita, gitu kan? Ya. Karena kebiasaan di masyarakat itu kalau ada tamu itu anak-anak itu tidak boleh ikut nimbrung, gitu kan? Maka ajarkan anak-anak itu bagaimana kita menyambut tamu, bagaimana kita memuliakan tamu. Kalau ada minuman, suruh anak kita yang mengantarkan minuman. Suruh anak kita yang menuangkan minuman ke gelas-gelas. Suruh anak kita yang membukakan toples-toples makanan itu dan menawarkan kepada tamu. Suruh anak kita yang menyambut tamu itu ketika di depan pintu. Suruh anak kita mengikuti tamu, mengantarkan tamu ketika dia pulang. Kalau anak saya Hisam Manzulah itu ketika ada tamu ya, siapa aja, mesti saya tinggal dulu, tamunya saya sambut dulu, habis saya tinggal bikin minum. Manzulah saya turun nemenin. Saya tak incengnya ya iso jagongi tamu ya iso, ngajak ngobrol gitu ya iso. Ya alhamdulillah, gitu ya belajar. Maka perlu dilibatkan, karena anak itu kalau teori saja dia akan lupa, tapi ketika dia dilibatkan maka dia akan mengingat itu terus menerus, seperti itu ya. Ya. Terus ya, kalau menghidangkan, kalau tamunya laki-laki ya jangan yang menghidangkan jangan perempuan, jangan anak perempuan kita atau jangan istri kita yang ikut menghidangkan, tapi kita sendiri, ya, kita sendiri yang bawa nampannya, ya, naruh ke meja dan sebagainya. Kecuali kalau nazar, nah itu beda lagi, ya kan? Yang bawakan minum siapa? Calon istri, boleh untuk bisa dilihat. Nah itu beda lagi ceritanya, nah, seperti itu. Maka ajarkan. Maka seperti ini, buatkan teh ini, terus buatkan minuman-minuman itu. Kalau bisa kita tugaskan anak-anak. Jadi anak-anak kita tugaskan kelas apa misalkan, Konuni 3, setiap kajian yang menyiapkan minuman-minuman buat bapak-bapak dan ustadz mereka, tugaskan mereka yang ngantarkan ke sini, mereka yang menuangkan terus membagikan, tidak apa-apa, mereka harus dapat tugas seperti itu biar dia bisa
bagaimana berkhidmat kepada orang yang lebih tua. Nah ini boleh ini kalau mau ini kan setiap kajian itu anak-anak siapa yang kita kasih tugas, siapa 3 orang atau 4 orang, jadi setiap kajian harus datang. Setiap hari Jumat yang bagian menyiapkan konsumsi siapa, fulan. Kajian Selasa siapa, itu perlu diajarkan. Ya. Setelah tugasnya selesai menata sandal. Setelah itu mengatakan ustadznya pulang. Nah, itu perlu dicontohkan dan perlu dipraktekkan gitu. Seperti itu ya begitu saja ya, selesai bab adab dan makan ya. Dan ternyata Islam itu indah sampai mengatur sedemikian rupa ya. Table manner-nya Masya Allah luar biasa, bahkan menu-menunya tadi pun ya luar biasa. Maka inilah keindahan Islam ya. Pesan ya, sebelum kita akhiri, ketika kita belajar tentang tazkiyatun nafas, itu selalu hadirkan cerminan diri kita sendiri, bukan menghadirkan cerminan orang lain. Karena tazkiyatun nafas itu untuk mengukur akhlak kita, bukan untuk menilai akhlak orang lain. Berbeda dengan pelajaran fikih. Fikih itu bisa kita gunakan untuk menilai zahirnya orang, menghukumi zahirnya orang, ya kan? Tapi kalau tazkiyatun nafas itu kan berkenaan dengan hati, maka nggak bisa kita menilai ya, batinnya seseorang. Suatu contoh misalkan, ketika ada orang sholatnya cepat, ya, kalau secara fikih kita bisa menghukumi dia, nggak tumakninah, sholatnya nggak sah, gitu kan? Tapi secara ilmu tazkiyatun nafas nggak bisa menghukumi, gak khusyuk sholatnya, iya sholat cepet-cepet banget gitu ya. Aku loh sholatku loh ya rodok suwi, betul khusyuk gitu. Nggak bisa kita seperti itu. Maka yang harus kita hadirkan itu siapa? Diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Belajar tazkiyatun nafas itu untuk mengukur kita dan memperbaiki diri, bukan untuk mencela dan menilai orang lain. Ngerti ya? Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.